aneka olahan makanan dengan cara dipanggang seperti ayam panggang, daging sapi, menggoreng telur, crepes, dan aneka makanan lainnya dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan hemat tenaga. Dengan fitur 5-in-1, mesin ini terbuat dari material top quality yang food grade, mudah dioperasikan dengan 5 fitur plate untuk memasak, piring panggangan, piring batu, piring datar untuk membuat hot cake dan crepes, plate dengan cetakan kecil untuk membuat pancake atau menggoreng telur, dan kuali kecil yang dilengkapi handle pengaman untuk memasak aneka makanan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok pada penggunaan di rumah tangga Anda, portable dan mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan salat berjamaah bagian yang ke-6. Di kesempatan yang berbahagia ini, tema kita terkait dengan syurutul jamaah, syarat-syarat salat berjamaah. Yang pertama kata beliau, an yanwiyal ma'mumu al-iqtida. Makmum haruslah berniat untuk mengikuti imam. Tentunya hal ini berdasarkan hadis yang sering kita bahas, yaitu innamal a'malu binniyat. Amal itu karena niat. Artinya tidak bisa seseorang masuk ke dalam jamaah tetapi dia tidak berniat di dalam hatinya. Maka dia harus berniat bahwa dia hendak melaksanakan salat berjamaah. Fa in ahmalahu in aqadat furada. Dan kalau dia melakukan ihmal, menyepelekan, menghadirkan niat di dalam hati, dia tidak berniat salat berjamaah, maka salat yang dia lakukan menjadi salat munfarid, yaitu salat sendiri atau salat yang tidak berjamaah. Karena ini adalah konsekuensi dari sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung ke dalam niatnya. Kemudian beliau berkata,
Fa in taba'ahu bila niyah, apabila ada seseorang yang mengikuti imam tapi tanpa ada niat sama sekali, batalat salatuhu, maka salatnya dianggap batal. Ya, in intazara af'alahu intizaran tawilan. Ya, jadi salatnya dianggap tidak benar. Karena kenapa? Dia tidak berniat untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian beliau berkata, walau iqtada bima'mumin halaq tidaihi batalat salatuhu. Begitupun seandainya seseorang mengikuti makmum. Jadi makmum sedang mengikuti imam. Lalu ada lagi yang mengikuti makmum. Ya, jadi imam di depan, di belakangnya makmum, lalu ada orang yang berimam kepada makmum. Apa yang terjadi? Menurut beliau, batalat salatuhu, karena salatnya dianggap batal. Kenapa dianggap batal? Beliau berkata, salatul muqtadi bil ma'mum halaq tidaihi bi imam, yaitu salatnya orang yang bermakmum kepada makmum, harusnya kan bermakmum kepada imam. Salatnya orang yang bermakmum kepada makmum itu batal. Kenapa? Li'annal muqtada bihi indaha biwasbihi ma'muman fahuwa tabi' wa biwasbihi imaman fahuwa matbu'. Karena orang yang dijadikan imam yang ternyata itu adalah makmum, sebagai makmum dia harus mengikuti imam. Tetapi sebagai imam dia diikuti. Nah, ini alasan kenapa dianggap batal. Jadi tidak sah kalau kita misalnya sholat berjamaah, karena barangkali kita bagiannya bagian belakang, lalu kita malah bermakmum kepada makmum. Itu tidak dibenarkan, kata beliau. Ya, karena kenapa? Makmum itu adalah mengikuti. Tetapi makmum ini dijadikan imam, berarti dia diikuti. Wahuma mutanafian, dan keduanya saling menafikan. Hukum tidak bisa berjalan di situ. Hukum tidak bisa berjalan. Falau iqtada bihi ba'da salamil imam sahha iqtida'uhu. Lain cerita. Kalau seandainya kita bermakmum kepada makmum setelah imam mengucapkan salam, maka beliau berkata, dalam kondisi ini sahha iqtida'uhu, sah kita mengikutinya. Jadi kita terlambat, ya, di masjid sudah salat, ketika kita memasuki masjid ternyata sudah tasyahud akhir, dan ada yang masbuk, ada yang datang terlambat. Yang datang terlambat ini berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang belum sempat dia lakukan. Lalu kita iqtida, bermakmum kepada orang tersebut yang salatnya belum selesai. Taruhlah sisa 1 rakaat. Beliau katakan sahha iqtida'uhu. Karena kenapa? Linqita'il qudwah falam yabqa ma'muman. Karena dia tidak lagi disebut dengan makmum. Yang tidak boleh itu adalah kita bermakmum kepada makmum. Kemudian beliau berkata, begitupun imam. Wal yanwil imamul imamata. Imam hendaknya berniat untuk menjadi imam. Ya. Walaupun beliau di sini berkata, fa in ahmalahu in anqadat furada. Tetapi kalau dia tidak berniat menjadi imam, maka itu dianggap salat sendiri. Wasahal iktida'u bihi, dan makmum yang di belakang sah kalau mau mengikuti imam tersebut. Wafatal imamu thawabal jamaah. Hanya saja dalam kasus ini imam kehilangan pahala salat berjamaah. Imam kehilangan pahala salat berjamaah. Jadi imam harus apa? Berniat salat berjamaah. Beliau berkata di sini, waniyatul imam laisat syartan fi sihhatil jamaah.
niatnya imam untuk melaksanakan sholat berjamaah itu bukan syarat. Kenapa? Wa inna mahiya litahsilis thawab. Itu tujuannya hanya untuk mendapatkan pahala. Li'annahu ghairu murtabatin biman yusalli khalfahu. Karena dia tidak terikat dengan orang yang sholat di belakangnya. Tetapi orang yang sholat di belakangnya terikat dengannya. Oleh karenanya ketika jadi makmum harus berniat berjamaah. Tetapi ketika dijadikan imam tidak harus ada niat sholat berjamaah. Misalnya tadi saya sholat niat sendiri di masjid. Allahu Akbar karena saya terlambat. Tentunya saya tidak niat berjamaah. Tiba-tiba ditepuk dari belakang. Begitu kan? Artinya isyarat bahwa yang di belakang ingin apa? Ingin berjamaah dengan saya. Niat saya sejak awal itu sholat sendiri. Niat saya sholat sendiri dan saya sah. Karena kenapa? Imam tidak terikat dengan yang di belakang. Tetapi makmum yang di belakang mereka terikat dengan imam. Artinya harus mengikuti dan harus berniat melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karenanya beliau berkata, wa niyatul imami laisat syarton fi sihhatil jamaah. Niat imam bukanlah syarat sahnya sholat berjamaah. Wa inna mahiya li tahsilis thawab. Tetapi niatnya imam itu semata-mata untuk mendapatkan pahala, yaitu pahala sholat berjamaah. Li'annahu ghairu murtabitin biman yusalli khalfahu. Karena sholatnya imam tidak terikat dengan sholat orang yang ada di belakangnya. Bal humul ladina yartabituna bihi. Justru makmumlah yang terikat dengan sholatnya imam. Wa huwa la yutabi ahadan fi af'ali salatihi. Ya, dan imam tidak mengikuti siapapun, tetapi dia sholat saja di depan, yang mengikuti adalah orang-orang yang ada di bagian belakang. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu bahwa imam tidak lazim, tidak harus dia berniat mengerjakan salat berjamaah. Tetapi bisa saja imam berniat salat sendiri, kemudian ada yang mengikutinya di belakang berjamaah. Ya, hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan sahabat yang paling paham terhadap penafsiran Al-Quran. Beliau bercerita, satu ketika aku mabit di rumah bibiku. Jadi Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah, yang merupakan ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas memiliki seorang bibi dari jalur ibu yang menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Nabi bangun untuk melaksanakan salat malam. Ya, Nabi bangun, Allahu Akbar, Nabi salat malam. Faqumtu usalli ma'ahu. Maka aku pun ikut bangun. Artinya Nabi niat salat munfarid, salat sendiri. Ibnu Abbas melihat Nabi bangun dari tidur lalu melaksanakan salat, beliau pun berwudu kemudian bermakmum kepada Nabi. Faqumtu an yasarih, maka aku pun berdiri di sebelah kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah salat duluan ya, niatnya salat sendiri. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang di sebelah kiri, maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kepala Ibnu Abbas lalu memindahkan posisinya ke sebelah kanan. Tadinya kan di sebelah kiri Ibnu Abbas, Nabi sudah salat duluan. Salatnya salat furada, salat sendiri. Lalu Ibnu Abbas datang di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipindah oleh beliau ke sebelah kanan.
Tentunya yang menjadi dalil bagi kita di dalam hadis ini bahwa Nabi sholat sendiri. Artinya tidak berniat ingin berjamaah. Lalu datang orang lain sholat bersama beliau. Orang yang datang itu harus niat berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Adapun imam, kalau seandainya dia melanjutkan sholatnya tanpa mengubah niatnya, dia dianggap sholat sendiri. Begitu kata beliau. Tetapi kalau dia berniat ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka dapatlah dia pahala berjamaah. Walaupun dalam dua kondisi, niat atau tidak niat, dia tetap sah sholatnya. Hanya saja kalau dia berniat, dia mendapatkan pahala jamaah. Kalau dia tidak berniat, dia mendapatkan pahala furada, yaitu salat sendiri. Begitupun di antara dalil yang menguatkan hal ini, bahwasanya kita boleh saja tiba-tiba bermakmum kepada orang lain, dan kita yang bermakmum ya harus berniat. Adapun sang imam yang di depan, karena dia tidak mengikuti siapapun, ya dia tidak perlu berniat. Kita yang di belakang harus berniat. Di antara yang menguatkan hal ini, ma'asyiral muslimin, adalah sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di bulan Ramadan. Nabi salat di bulan Ramadan. Faji'tu fakumtu ila jambih. Aku pun mengikuti Nabi Muhammad SAW, maksudnya Nabi sudah sholat nih, Allahu Akbar, sendiri sholatnya. Tiba-tiba Anas bin Malik datang, lalu ikut sholat bersama Nabi, di samping Nabi SAW. Waja'a rajulun akhar faqama aydha, dan datanglah laki-laki yang lain ikut sholat juga. Tadinya makmumnya cuma satu, Ibnu Abbas, itu pun datang di pertengahan sholat. Ya, artinya imam bisa saja dia niatnya sendiri, lalu setelahnya datang jamaah sholat di belakangnya. Hatta kana rahtan, sehingga kami menjadi cukup banyak. Jadi yang tadinya cuma satu Anas bin Malik, datang sahabat yang lain, sehingga menjadi sekelompok orang sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Falamma hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna khalfah. Tatkala Nabi mengetahui bahwa kami berada di belakangnya, ja'ala yatajawwazu fis shalah, maka beliau pun mempercepat salatnya. Nabi apa? Mempercepat salatnya. Summa dakhala rihlahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya. Jadi beliau percepat salatnya, lalu beliau masuk ke dalam rumah. Fasalla salatan la yusalliha indana. Maka beliau pun melanjutkan salatnya dan tidak melakukannya bersama kami. Qala, ya, maka Anas bin Malik berkata, qulna lahu hina asbahna. Di pagi hari kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tahu bahwa semalam kami mengikuti salatmu? Maka beliau berkata, na'am, dzalladzi hamalani 'alalladzi sana'tu. Itulah yang menyebabkan aku melakukan itu tadi malam. Artinya Nabi mempercepat salatnya karena tahu di belakang ada makmum. Ya, dan Nabi pun pindah ke rumah karena tahu di luar banyak manusia yang mengikutinya. Karena dalam riwayat dikatakan Nabi tidak mau memimpin salat malam, yaitu salat tarawih yang kita sebut sekarang pada masa beliau, karena beliau khawatir salat ini menjadi kewajiban atas umatnya. Maka ini adalah sebagai satu keringanan, kemudahan yang diberikan oleh siapa? Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau berkata tadi kalau imam sengaja tidak mau berniat berjamaah, salatnya tetap sah, tetapi dianggap salat apa? Furada, salat sendiri, salat munfarid. Wasahal iktida'u bihi, dan salat di belakangnya dianggap tetap
tetap sah walaupun dia tidak berniat apa? Berniat menjadi imam. Wafatal imamu thawabal jamaah. Hanya saja akibat tidak berniat, maka sang imam kehilangan pahala salat berjamaah. Kemudian beliau berkata, wa yushtaratu niyatul imamah fil jumu'ah. Kecuali di dalam kasus salat Jumat. Di dalam kasus salat Jumat, imam harus berniat memimpin salat jamaah. Kenapa? Karena salat Jumat tidak sah kecuali dengan berjamaah. Jelas ya? Jadi beda antara zuhur dengan Jumat. Kalau zuhur, kita bermakmum kepada seorang imam yang niat salat sendiri, sah. Sah salatnya. Tetapi kalau kita Jumatan, sang imam mau tidak mau dia harus berniat sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena memang sholat Jumat tidak sah kecuali dengan sholat berjamaah. Jelas ya? Beda dengan kasus tadi kita ceritakan ya, bahwa kita memasuki masjid ternyata tidak ada yang sholat. Di beberapa tempat masjid itu sepi. Yang sholat hanya satu orang. Dan dia sudah terlanjur takbiratul ihram, niat munfarid, kita sholat di belakangnya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi berbeda dengan sholat Jumat, ya. Kalau sholat Jumat itu sang imam haruslah berniat berjamaah. Kalau dia tidak berniat berjamaah tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Tidak sah sholat Jumat kecuali harus berjamaah. Jelas ma'asyiral muslimin? Baik. Kemudian beliau berkata, wa yundab liqasidil jama'atil masyu bisakinatin. Disunnahkan bagi orang yang bermaksud mendatangi salat berjamaah agar dia berjalan dengan tenang. Artinya tidak tergesa-gesa dan juga tidak terburu-buru. Ya, jadi sunnahnya kalau kita mendatangi salat berjamaah, kita berjalan dengan tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Apalagi sampai berlari. Itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika kami salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh sami'a jalabata rijal. Beliau mendengar suara berisik, orang yang berlari, orang yang berbicara dan lain sebagainya. Falamma shalla qal. Selesai salat pun beliau bersabda, "Ma sya'nukum?" kata Nabi. "Ada apa kalian ini? Ramai sekali tadi aku dengar." Maka mereka berkata, "Ista'jalna ila shalah." Kami tadi tergesa-gesa untuk memasuki salat ya Rasulullah. Maka mendengar hal ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah." Jangan seperti itu. Enggak boleh tergesa-gesa. Kalau kalian mendatangi salat berjamaah, maka datanglah dengan sakinah, dengan ketenangan. Fama adraktum fasallu. Apa-apa yang kalian dapatkan bersama imam, ya salat laksanakan. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa-apa yang terlewat, ya sempurnakan. Jadi apa yang kalian dapatkan bersama imam 1 rakaat, ya kerjakan 1 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Dan apa-apa yang terlewat tidak kalian dapatkan, fa'atimmu, sempurnakan. Artinya ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya tinggal berdiri saja, selesai. Jangan kalian berlari-lari, tergesa-gesa mendatangi salat berjamaah. Jelas ma'asyiral muslimin. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah
famshu ila shalah. Apabila kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah kalian menuju salat berjamaah. Wa alaikum bis sakinati wal waqar. Berjalanlah dengan tenang dan penuh kewibawaan. Waqar itu kewibawaan. La tusri'u. Jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan, kerjakanlah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang hilang, yang belum sempat kalian dapatkan bersama imam, maka sempurnakanlah. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, wa yuhafiz ala idraki fadilati takbiratil ihram. Dan orang yang melaksanakan salat berjamaah itu, kata beliau, hendaknya senantiasa menjaga keutamaan mendapatkan takbiratul ihram. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid, berusahalah untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena ada hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah. Jadi siapa yang salatnya karena Allah dan itu terus menerus dilakukan 40 hari secara berjamaah. Yudrik takbiratul ula. Dan dia mendapatkan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Kutibat lahu bara'atan. Maka dituliskan untuknya dua kebebasan. Jadi dia mendapatkan 2 pembebasan. Dengan syarat apa? Salatnya karena Allah, dilakukan 40 hari berturut-turut, dan selama 40 hari berturut-turut itu tidak pernah terlambat untuk mendapatkan takbiratul ihram. Maka diberikan untuknya 2 pembebasan. Apa itu 2 pembebasan? Bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq. Dia dianggap telah bara'ah, telah berlepas diri dari neraka, dan dia telah dibebaskan dari sifat kemunafikan. Berarti kalau sudah 40 hari boleh kita tidak mendapatkan takbiratul ihram. Bukan seperti itu pemahamannya. Berarti kalau kita sholat 40 hari mendapatkan takbiratul ihram, lalu di hari ke-41-nya kita katakan alhamdulillah, mulai sekarang berarti lapang lagi. Tidak harus mendapatkan takbiratul ihram. Ini orang salah memahaminya. Ini salah memahami. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai itu yang istiqamah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian beliau berkata, walau dakhala fi naflin, seandainya seseorang melaksanakan salat sunnah, fa uqimatil jamaah, lalu salat jamaah pun ditegakkan, atammahu illam yakhsha fawatil jamaah. Dia boleh saja menyempurnakan salat sunnahnya apabila tidak ada kekhawatiran dia kehilangan salat berjamaah. Wa illa qata'ahu. Tetapi kalau ada kekhawatiran dia kehilangan salat berjamaah, maka hendaknya dia memutus salat sunnahnya tersebut. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hadis bukan hadis riwayat Anas, mohon maaf, tetapi hadis riwayat hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim,
Abu Hurairah berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila salat wajib sudah ditegakkan, maka tidak ada lagi salat kecuali yang wajib. Ya, kecuali kalau kita tidak ada khawatir bahwa kita kehilangan salat berjamaah, misalnya sudah ruku yang terakhir atau sudah tasyahud akhir, sudah sujud yang terakhir, lanjutkan saja, kita sempurnakan. Setelah itu salam, barulah kita memasuki salat berjamaah. Baik, ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas roti series, pemanggang ayam vertikal, tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas. Dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang multiguna Electric Grill ARD GRL77 Maxindo. Kini Anda bisa menyajikan aneka olahan makanan dengan cara dipanggang seperti ayam panggang, daging sapi, menggoreng telur, crepes, dan aneka makanan lainnya dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan hemat tenaga. Dengan fitur 5-in-1, mesin ini terbuat dari material top quality yang food grade, mudah dioperasikan dengan 5 fitur plate untuk memasak, piring panggangan, piring batu, piring datar untuk membuat hot cake dan crepes, plate dengan cetakan kecil untuk membuat pancake atau menggoreng telur, dan kuali kecil yang dilengkapi handle pengaman untuk memasak aneka makanan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat cocok pada penggunaan di rumah tangga Anda, portable dan mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk efisiensi produksi di bidang agroindustri pasca panen, gunakan mesin Agrowindo top quality brand dalam mesin-mesin pertanian di Indonesia. Mesin hammer mill Agrowindo tipe AGR HMR 20 berfungsi memproses aneka biji-bijian bahan kering pada berbagai ukuran, seperti jagung, singkong, beras, herbal, kedelai, dan bahan-bahan lainnya. Diproses menjadi tepung untuk aneka macam kebutuhan produk pasca panen. Material mesin dari bahan besi berkualitas tinggi, kokoh, awet, dan anti karat. Menggunakan teknologi operasional dari motor listrik bertenaga 3 horsepower berkecepatan 2600 rpm. Kapasitas produksi mencapai 200 hingga 300 kg per jam secara kontinu. Fitur penyaringan dalam 2 jenis ukuran halus dan kasar. Dilengkapi dengan saluran inlet-outlet serta blower untuk udara melancarkan proses produksi. Hasil penepungan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Investasi yang menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji
digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin وقل رب زدني علما. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada bagian yang sangat singkat yang penting untuk kita baca agar esok hari insyaallah kita memasuki bab yang baru. Dikatakan walau dakhala fil fardi munfaridan fa uqimatis shalah. Seandainya seseorang terlanjur melaksanakan salat fardu sendiri. Jadi kita tidak tahu misalnya di masjid itu ada jamaah. Dan satu waktu ternyata jamaahnya terlambat. Tapi sebelumnya sepertinya ada penelpon yang masuk ini. Coba kita angkat dulu karena sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Naf'an. Halukum Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Silakan Abu Naf'an. Saya mau tanyakan tentang masalah pemutus sholat. Artinya kan ada hadis yang menyatakan ada 3, riwayat yang lain tambah 1. Di antaranya kalau anjing hitam lewat, terus riwayat yang lain keledai, terus wanita yang sudah balik. Nah, yang anak tanyakan apa itu masih tetap berlaku? Karena ada penjelasan lain, kalau Nabi pernah 1 kali sholat malam di hadapan Nabi ada Aisyah, itu yang anak tanyakan. Baik. Nah, yang kedua masalah keledai tadi, saya ingat anak pernah baca juga, pernah sahabat yang sedang sholat, ada sahabat yang lain yang membawa keledai di hadapan tapi tidak diangkat. Nah, itu yang tanya apa tetap masih berlaku apa tidak. Baik. Yang kedua yang Anda tanyakan masalah sholat sunnah Ustaz, sholat sunnah rawatib. Kalau umpama dalam keadaan safar, setahuannya kan ada yang ada di kalau Nabi itu meninggalkan sholat sunnah rawatib. Nah, bagaimana kalau umpama kaitannya dengan tempat yang masya Allah artinya di Madinah dan di Masjidil Haram, apa tetap ini berlaku? Apa emang tetap melaksanakan surah dalam artian meninggalkan sunnah rawatib tadi itu? Itu aja Ustaz, mana yang lebih utama? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Rasulullah berkata, salat seorang muslim terputus dikarenakan 3 hal, yaitu anjing yang hitam, keledai, dan wanita. Ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan makna terputus di dalam hadis ini. Sebagian menganggap batal, tetapi pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ya di dalamnya termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan putus ini adalah putus dari kesempurnaan. Putus dari kesempurnaan. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, ya, sebagaimana tadi salah satunya disampaikan hadis Ibnu Abbas bahwa beliau memasuki jamaah membawa keledai, bahkan keledainya itu dalam riwayat berjalan di depan jamaah. Lalu Ibnu Abbas pun masuk ke dalam jamaah dan beliau tidak membatalkan salatnya. Beliau tidak membatalkan salatnya. Kenapa anjing itu bisa merusak salat kita? Karena anjing hitam itu adalah setan, kata Nabi Muhammad SAW. Begitupun keledai. Keledai itu termasuk makhluk yang
di mana Rasulullah berkata bahwasanya keledai itu disebutkan pertama dia najis. Keledai itu najis ya. Dalam peristiwa perang Khaybar, para sahabat menyembelih keledai, lalu keledainya dimasak. Setelah itu turunlah perintah dari Allah diharamkannya keledai. Dan Allah berfirman, inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, begitupun wanita. Kenapa wanita bisa mengurangi kesempurnaan salat kita? Karena wanita ketika dia berjalan di hadapan kita, di antara kita dengan sutra, itu bisa menarik perhatian kita. Ketika perhatian kita tertarik kepada wanita tersebut, maka berkuranglah kekhusyuan kita. Oleh karenanya mayoritas para ulama mengartikan kutiat terputus di situ artinya terputus dari kesempurnaan, bukan terputus dalam pengertian batal, tetapi terputus dari kesempurnaan salat berjamaah. Allah alam bisawab. Itu pendapat mayoritas para ulama. Adapun masalah yang kedua yaitu masalah salat sunnah. Kalau kita sedang safar tidak dianjurkan kita melaksanakan salat sunnah. Kecuali dua salat sunnah yang terkadang dilakukan, yang selalu dilakukan oleh Nabi, baik ketika mukim ataupun safar, yaitu witir dan qobliyah subuh. Lalu bagaimana seandainya kita melakukan umroh ke Mekah, lalu kita berkunjung ke Nabawi, ke Madinah Al-Munawwarah, apakah kita tetap tidak melakukan qabliyah ba'diyah? Hukum asalnya musafir tidak dianjurkan atau tidak diharuskan melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Karena itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaupun kita ingin tetap melaksanakan salat, saya tidak mendapatkan larangan hal itu. Karena menurut pendapat yang paling kuat, menjamak dan mengqashar salat itu adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Allah itu suka kalau keringanannya diambil. Tetapi kalaupun kita ingin mengambil azimah, jadi rukhsah lawannya azimah. Kalau rukhsah, zuhur itu 2 dalam kondisi safar. Azimahnya 4. Ya, azimah itu hukum asalnya. Hukum yang sebelum rukhsah itu namanya apa? Azimah. Jadi itu sifatnya rukhsah. Kalau mau diambil ya silahkan, kalaupun tidak ya silahkan. Kalau bicara mana yang lebih utama, wallahu a'lam bishawab, kedua-duanya utama. Artinya mengikuti Nabi Muhammad SAW di mana beliau dalam safar tidak melaksanakan salat sunnah, itu adalah satu hal yang baik. Begitupun kita memperbanyak salat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itu pun satu kebaikan di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lupa rakaat salat sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salat. Allah alam bisawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri," ya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, "Atsalatsan am arba'a," apakah dia sudah 3 atau 4, ya, maka Nabi berkata, hendaknya dia melanjutkan salatnya. Ya, hendaknya dia melanjutkan salatnya. Wal yubnis salata ala mastaiqan. Hendaknya dia melanjutkan salatnya sesuai dengan yang dia yakini. Yaitu kata Imam Nawawi, yang diyakini menurut jumhur ulama adalah yang lebih kecil. Artinya kalau kita ragu 3 atau 4, ambil 3. Kalau kita ragu 2 atau 3, ambil 2. Lalu kita tambahkan 1 rakaat, maka sebelum salam, setelah kita tasyahud akhir, kita sujud sahwi 2 kali. Kalau ternyata salat kita tepat, yaitu 4 rakaat, maka sujud sahwi itu adalah targiman lisyaitan, sebagai bentuk penghinaan kita kepada setan bahwa dia gagal merusak salat kita. Kalau ternyata salat kita itu adalah rakaat yang kelima, ketika kita tambahkan 1 rakaat, maka
sujud sahwinya menjadi penggenap. Ya karena kan salat zuhur 4, kok jadi ganjil, digenapkan lagi dengan apa? Dengan sujud sahwi. Dan itu dilakukan sebelum salam. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, Bapak Martunus dari Jambi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Silahkan Bapak. Ya, waktu subuh pagi, saya sholat qobliyah subuhnya di rumah. Baik. Sementara azan di masjid baru dimulai. Baik. Saya langsung sholat qobliyah subuh di rumah. Setelah itu, insya Allah saya ke masjid. Bagaimana kira-kira kedudukan qobliyah saya itu? Baik, barakallah. Itu saja Bapak? Ya, ya. Baik Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Dalam kasus ini, apabila seseorang mendengarkan azan, maka azan itu alamat dukhulul waqt. Alamat masuknya waktu. Ya artinya waktu fajar sudah masuk. Waktu salat subuh sudah masuk. Maka Bapak boleh langsung melaksanakan salat qobliyah subuh, tidak masalah. Karena memang waktunya sudah masuk. Ya, bahkan dalam beberapa kasus ketika kita misalnya khawatir tertinggal kereta atau tertinggal pesawat, kita boleh ketika mendengar azan subuh langsung kita salat apa? Salat subuh. Karena azan itu adalah i'lanun lidukhuli waqti shalah, pengumuman telah masuknya waktu salat tertentu. Ya dalam kasus ini tidak masalah. Walaupun kalau kita berbicara yang lebih utama adalah Bapak menunggu dulu sehingga muazzin menyelesaikan azannya, di mana kita menjawab azannya, mengikuti apa yang dibaca oleh muazzin, kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Rasulullah berkata, siapa yang mengikuti azannya muazzin dosanya diampuni, dan siapa yang membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kelak akan mendapatkan syafaat. Itu yang lebih utama. Tapi kalau kita terpaksa harus melakukan itu karena jarak antara azan dan iqamah di masjid sangat cepat, tidak masalah. Oh iya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Martunus. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali memasuki pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Seseorang yang kena penyakit stroke tapi masih bisa berjalan walau pakai tongkat. Apakah bisa mendapatkan uzur syar'i untuk tidak sholat di masjid? Iya. Kalau memang dia merasa berat, tidak mampu berangkat ke masjid karena kakinya yang tidak bisa dilangkahkan, kalaupun dia bisa melangkahkan kakinya, dia mendapatkan kesulitan yang balighah, kesulitan yang benar, luar biasa berat, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada penelpon kita Abu Ahmad, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Ahmad. Ini tentang sholat sunnah Ustaz. Baik. Apa perbedaannya sholat sunnah fajar dan sholat sunnah syuruk Ustaz? Salat sunnah fajar dengan salat sunnah syuruq. Iya. Iya. Baik, dan itu saja yang Bapak. kedua yaitu Ustaz, kalau kita sholat sunnah fajar, itu menyambung dari pertanyaan Bapak yang sebelumnya tadi Ustaz. Iya. Kalau kita sholat qobliyah di rumah, waktu azan, dikumandangkan kita sholat di rumah, sedangkan kita waktu berangkat di masjid itu, kadang di masjid kami itu sudah langsung iqomah, langsung azan, langsung sholat gitu Ustaz. Jadi kita ingin mengambil keutamaannya sholat sunnah itu di rumah Ustaz. Iya. Nah, tapi kita waktu muadzin sedang dikumandangkan, kita langsung sholat. Tapi kita ingin juga sholat tahiyatul masjid di masjid. Tapi waktu kita berangkat sudah selesai sholat qobliyah di rumah, tiba-tiba di masjid itu sudah
iqomah sudah sholat. Bagaimana itu Ustaz? Baik, barakallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama ya tadi terkait dengan permasalahan salat ya. Permasalahan salat, perbedaan salat syuruk dengan salat fajar. Tentunya berbeda, sangat berbeda. Kalau salat fajar itu dilakukan setelah azan subuh atau azan fajar, yaitu sebanyak 2 rakaat yang merupakan salat sunnah qabliyah subuh. Itu yang disebut dengan salat fajar. Dan salat fajar memiliki keutamaan di mana Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat Aisyah, ibunda kita pernah berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min raka'atil fajr. Aku tidak pernah melihat Nabi sangat menjaga satu salat sunnah dibandingkan 2 rakaat fajar. Itu kaitannya dengan 2 rakaat fajar dilakukan sebelum salat subuh. Adapun salat syuruk di mana Nabi bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid sampai syuruk, sampai isyraq, sampai matahari benar-benar terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Perbedaannya tentunya kalau fajar itu bukan matahari, tetapi cahaya yang menunjukkan fajar. Kalau kita naik ke atas rumah yang tinggi, lalu kita arahkan mata kita ke sebelah timur, di waktu-waktu masuk waktu subuh, itu kita lihat ada cahaya yang mendatar seperti itu di atas gunung. Tapi belum ada mataharinya, baru menjelang datangnya matahari. Baru fajar, cahaya fajar saja. Itu waktu sholat subuh. Adapun waktu sholat syuruk itu ketika memang matahari sudah benar-benar keluar, sudah terbit matahari itu. Nah, kita sholat 2 rakaat. Tentunya berbeda dari sisi waktunya ya. Adapun caranya secara umum sama saja, yaitu sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang membedakan lagi nanti kaitannya dengan niatnya berbeda antara sholat yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, tadi di tempat saya antara azan dan iqomahnya sangat cepat. Kalau saya sholat fajar di rumah karena memiliki keutamaan ya, sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, sesampainya saya di masjid sudah dikumandangkan iqomah, sedangkan beliau ingin sekali sholat tahiyatul masjid, apa yang harus dilakukan? Wallahu a'lam bishawab ya. Maka tidak ada solusi kalau kita ingin mendapatkan tahiyatul masjid, kita datang sebelum subuh. Jadi sebelum azan subuh kita sudah datang. Misalnya 10 menit sebelum azan subuh kita sudah datang. Maka kita sholat tahiyatul masjid. Setelah itu dikumandangkan azan, maka kita sholat qabliyah subuh, baru kita sholat subuh. Ya. Tetapi kalau pertanyaannya begini, apakah saya berdosa? Saya sholat fajar di rumah karena ingin mengejar keutamaan sholat di rumah. Kemudian saya keluar dari rumah menuju masjid. Sesampainya di masjid sudah iqomat. Saya tidak tahiyatul masjid tapi langsung sholat berjamaah, boleh atau tidak? Tidak masalah. Yang terlarang itu adalah masuk masjid langsung duduk. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh adalah kita masuk masjid nggak pakai tahiyat langsung duduk. Itu yang terlarang. Tetapi seandainya kita masuk ke dalam masjid, ternyata salat wajib sudah dilaksanakan, langsunglah ikut salat wajib. Apakah kita tidak menghormati masjid? Ya, kita tidak mendapatkan predikat tidak menghormati masjid. Tetapi berdasarkan hadis yang tadi kita baca, apabila uqimatis shalah, salat sudah ditegakkan, fala salata illal maktubah. Tidak ada lagi salat yang lain kecuali yang wajib. Artinya menjadi gugur perintah Rasul untuk salat tahiyatul masjid kalau memang salat wajib sudah dilaksanakan. Jadi langsung saja kita melaksanakan salat yang wajib. Allah a'lam bishawab. Kita kembali ke pesan singkat, pertanyaan yang ketiga. Apakah dibolehkan salat berjamaah di masjid tapi bangun dari sujud rakaat terakhir agak lama
sedangkan imam sudah bangun dari sujud. Allah alam bisawab ya. Rasulullah bersabda, inna maju ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia takbir maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila dia ruku'-ruku'lah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila dia mengangkat badannya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Maka hukum asalnya kita mengikuti imam. Kita mengikuti imam dan tidak menyelisihi imam. Apalagi sampai kita tertinggal gerakan. Itu tidak dilakukan. Lain cerita kalau kita sholat sendiri, maka silahkan panjangkan sholatnya, silahkan lamakan sujudnya atau rukunya. Allah alam bissawab. Tapi kalau berjamaah, kita harus mengikuti imam. Berdasarkan sabda Nabi, inna maju ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apakah hukumnya gaji PNS halal apakah haram? Sedangkan sebagian gaji diperoleh dari pajak, yang mana beberapa pajak ada yang bersumber dari pajak miras, pajak diskotik dan lain sebagainya. Allah alam bisawab ya. Bekerja sebagai PNS itu halal. Bekerja sebagai PNS itu halal, nggak ada masalah. Adapun masalah nanti pemerintah mengambil pajak dari miras dan lain sebagainya, itu dosa mereka tanggung. Pemerintah yang menanggung itu. Adapun bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja sebagai PNS, misalnya jadi guru, ya ibu mendapatkan upah atau gaji dari mengajar, bukan dari menjual khamr. Bukan dari menjual khamr. Sesungguhnya Nabi SAW bertransaksi dengan orang Yahudi, bahkan beliau meninggal dalam kondisi baju perangnya masih tergadai di orang Yahudi. Jadi beliau meninggal dalam kondisi baju perangnya masih tergadai di orang Yahudi, dan beliau bertransaksi meminjam uang kepada orang Yahudi atau meminjam gandum dalam riwayat kepada orang Yahudi. Padahal kita tahu orang Yahudi adalah kaum yang paling paling luar biasa dalam bertransaksi dengan riba. Yang penting bukan kita transaksi dengan riba, kita bertransaksi dengan akad yang halal, yaitu bapak sebagai guru atau barangkali sebagai petugas kesehatan, ya kita dapat uang dari kerja kita sebagai guru atau sebagai petugas kesehatan. Masalah uang yang dari pemerintah itu bercampur antara yang halal dan haram, Allah alam bisawab, itu urusan mereka, mereka yang akan dihisab kelak. Adapun kita mendapatkan gaji, mendapatkan upah semata-mata atas pekerjaan kita yang halal, yaitu mengajarkan generasi-generasi Indonesia, ya mengajarkan pendidikan atau mata pelajaran tertentu. Allah alam bisawab ya. Jadi tidak masalah, tidak ada dalil yang menunjukkan itu haram. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya masbuk ketika imam sudah tahiyat akhir, apakah saya harus tahiyat akhir juga atau tahiyat awal? Tidak tahiyat awal, tidak tahiyat akhir. Ya, tidak tahiyat awal, tidak tahiyat akhir. Tetapi Bapak duduk tahiyat dalam rangka mengikuti imam. Kalau nanti Bapak berdiri, itu rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua baru tahiyat awal. Coba kita lanjutkan pertanyaannya. Kapan kita mengangkat telunjuk, dari awal tahiyat atau ketika kita membaca syahadat? Allah alam bisawab ya. Kalau yang populer di mazhab Imam Syafi'i adalah ketika membaca syahadat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, mengangkatnya pas asyhadu. Karena kata beliau untuk menyatukan persaksian mulut dan persaksian tangan. Tetapi yang saya amalkan secara pribadi, saya mengangkatnya sejak awal. Jadi ketika at-tahiyat saya sudah mengangkat tangan, karena saya tidak mendapatkan dalil khusus yang memerintahkan kita mengangkat telunjuk ketika pas membaca asyhadu. Tapi sebagian ulama berpendapat asyhadu itu persaksian dengan lisan, adapun telunjuk persaksian dengan badan, maka terkumpullah dua persaksian. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar semua dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.